Oke, jadi ini kita akan belajar mulai dari proses pembentukan batuan ya. Ya, pengertian nanti bisa dibaca aja ya. Kalau batuan sedimen ya intinya tuh, ada yang udah tahu siklus batuan belum ya? Semoga udah, harusnya sih basicnya situ. Nanti kalian baca aja ya. Yang siklus batuan dibaca aja sendiri. Biar nggak terlalu panjang lebar. Jadi kalau batuan sedimen itu adalah batuan dari hasil ini ya, proses sedimentasi atau pengendapan, artinya dari hasil pelapukan, erosi sampai nanti terbentuk batuan sedimen. Nah, secara umum ada dua, ada yang klastik sama non klastik. Klastik itu yang dari pecahan batuan ya. Nah, gitu. Kalau non klastik bisa dari kimia ataupun organisme gitu. Nah, nanti kita belajar dua-duanya malam ini. Nah, batuan sedimen klastik. Nah, ini prosesnya. Prosesnya ini simpel banget. Kalau kalian ini ada batuan ya. Ada batuan di sini. Nah, mengalami namanya pelapukan. Nah, pelapukan itu apa sih? Proses dari sebuah batuan yang awalnya besar, kemudian jadi lebih kecil ya. Nah, nanti kita bahas pelapukan ada tiga ya, gitu ya. Setelah lapuk kan pecah-pecah di sini ya. Nah, ini lepas ya, lepas dari batuan induknya itu namanya proses erosi ya, yang nomor B ini. Jadi lebih kecil. Nah, setelah mengalami erosi atau dia apa ya, lepas-lepas begitu, dia berpindah. Ya, berpindah misalkan dari tempat B ke tempat yang C gitu ya. Berpindah tempat itu mengalami namanya transportasi. Contohnya apa? Kalau kalian ke sungai kalian ngeliat tuh ada pasir, ada batu gitu ya. Nah, itu artinya prosesnya seperti itu. Jadi ada pecahan batuan yang berpindah tempat itu mengalami namanya proses transportasi. Nah, kemudian dia akan mengalami deposisi atau bahasa Indonesia namanya pengendapan. Ya, pengendapan tuh gimana? Kalau dia menemukan tempat yang lebih rendah gitu ya, misalkan di sini. Nah, di sini misalkan gitu ya. Nah, dia akan mengendap seperti ini. Nah, gitu. Jadi prosesnya seperti itu mulai dari lapuk, mengalami erosi, berpindah tempat sampai dia akan mengalami mengendap gitu ya, mengendap pada tempat yang lebih rendah. Terakhir mengalami litifikasi. Apa itu? Dari awalnya masih lembek gitu ya, menjadi lebih keras ya. Nah, ibaratkan itu adalah kalian membuat adonan kue ya, yang lembek itu ya. Nah, terus nanti kuenya itu kalian masuk apa ya? Dikeringkan begitu misalkan di oven gitu ya jadi lebih keras ya seperti itu. Cuma kalau di sini kan nggak dikeringkan. Kalau di sini ditumpuk-tumpuk gitu ya, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk sampai terkena matahari dan seterusnya lama-lama. Walaupun juga di bawah air ya bisa jadi ya. Karena dia menumpuk-numpuk lama-lama juga bisa mengeras gitu ya. Oke. Nah, ini istilah-istilah ya. Istilah-istilah dalam proses pembentukan batuan itu ada namanya sementasi. Apa itu sementasi? Sementasi itu gini. Misalkan ada butir satu dengan butir lainnya. Nah, ini kan bisa menempel. Nah, proses menempel ini ada namanya sementasi ya. Nah, jadi merekatkan antar butir itu namanya sementasi. Ada juga namanya antigenesis. Jadi pembentukan mineral baru dalam pengendapan. Maksudnya gimana? Ketika batuan itu mengendap, ya, mengendap di sebuah cekungan gitu ya. Nah, itu bisa jadi terbentuk mineral baru atau muncul mineral baru. Terakhir ada namanya kompaksi, ya. Kompaksi itu dari kata kompak, artinya apa? Kompak tuh ya tadi. eh, Misalkan kita punya batuan ya. Nah, misalkan awalnya tuh masih lepas-lepas. Kemudian terkena ini ya gaya. Nah, berat. Kan lapisannya makin tinggi gitu ya. Kan makin menekan. Ketika menekan itu misalkan ada air di sini akan keluar gitu ya, airnya keluar. Lama-lama makin padat ya. Karena ditumpuk-tumpuk tadi. Itu namanya kompaksi ya. Nah, langsung soal aja ya. Nah, gitu. Oke, dari Adikra nomor 82 ya. Ayo, Pak, izin Adikra. lihat. Apa kira-kira? Sementasi, Pak. Yang A. Oke. Oke, kamu jawabnya ini ya. Oke, kita back lagi ya. Nah, coba ini ya. Jadi kalau sementasi itu merekatkan aja gitu ya. Sebenarnya lebih cepat itu adalah ini ya. Kamu baca lagi, coba di sini ada butir yang melekat ya.
Ada air yang dikandung ruang butirnya terdesak keluar gitu ya. Air yang dikandung dalam pori antar butir terdesak keluar. Nah, coba tadi ini ya. Nah, itu sebenarnya adalah yang ini, kompaksi ya. Jadi tadi kan aku jelasin apa? Ada butir-butir, ada air yang keluar, itu namanya kompaksi. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya yang B yang lebih tepat ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini jenis-jenis pelapukan. Ada pelapukan fisik, itu adalah pelapukan akibat misalkan perubahan suhu ya. Misalkan awal siangnya panas, malamnya dingin. Nah, nanti bisa pecah batunya seperti ini. Nah, gitu. Gitu ya. Pelapukan kimia itu ada perubahan komposisi kimia ya. Misalkan reaksi oksidasi. Contohnya apa? Misalkan kayak oksidasi itu kan ada yang misalkan batuan warnanya hitam kemudian jadi coklat seperti ini ada oksidasi nih. Nah, gitu ya. Atau ini misalkan pembentukan di batuan apa nih? Kapur ya, ada stalaktit, stalagmit ini juga ada proses kimia di sini ya. Kalau biologis itu akibat akar tumbuhan misalkan ya, ini ada tumbuhan yang muncul dari dalam batuan ya. Nah, ini tuh tiga itu aja. Oke, lanjut ya. Ini tahun kemarin ada soal. Coba Alivea apa nih? Sebentar saya baca dulu ya, Kak. Ya, boleh. Mekanik itu yang tadi yang pertama atau fisik ya? Ya, kira-kira yang mana? Itu yang C ya, Kak, yang memecah batuan Ya, dasar. betul ya. Memecahkan batuan yang dasar menjadi fragmen-fragmen kecil. Nah, ini kan batuan seperti ini ya. Nah, dia kemudian dipecah-pecah ya. Nah, ini kan pemecahan batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, persis ya dengan soal ini ya. Nah, jawaban ini ya. Nah, gitu ya. Kalau ini membantu akar tumbuhan masuk, berarti ini kan biologi ya. Contohnya itu. Ya, itu ya. Jadi ini juga perlu dipelajari karena juga keluar ya. Contohnya. Nah, ini adalah tadi kan kita ada proses transportasi ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang beberapa kali keluar juga ya. Jadi saya tambahkan di sini. Maksudnya apa sih ini gambar ini? Gambar itu menceritakan tentang bagaimana sebuah butir itu misalkan ini ada air gitu ya, ada sungai gitu. Kan ada butir yang terbawa air ya. Nah, butiran yang terbawa air itu prosesnya ada macam-macam ya. Nah, ada yang di bawah itu namanya backlot ya. Di bawah itu maksudnya gimana sih? Yang menyentuh permuk ini ya, menyentuh permukaan tanah atau dasar air ya. Ada namanya suspended load. Itu yang melayang-layang yang di atas ini. Nah, yang di atas ini. Jadi ada dua, ada yang di bawah sama yang di atas. Nah, kita bahas yang di bawah dulu ya. Nah, jadi kalau butirannya itu tuh gerakannya bisa macam-macam. Yang pertama ada namanya rolling. Rolling tuh kayak menggelinding ya, menggelinding gitu. Nah, ada namanya sliding. Sliding itu kalau kalian nonton bola, mungkin yang laki-laki tahu ya, yang sliding itu kayak gini, gerakan set, kemudian maju set, maju lagi set gitu ya. Nah, itu namanya sliding. Nah, ada namanya saltation. Saltation itu loncat-loncat. Sini loncat, terus loncat lagi ke sini. Nah, itu loncat-loncat. Ini tiga ini yang namanya di backload atau di bawah. Ada yang tadi ya, muter-muter, rolling, sliding, sama saltation. Nah, kemudian ada juga yang di atas. Nah, itu namanya ini ya, apa namanya? Mana ya? Suspension tadi ya. Nah, itu yang melayang-layang.
Nah, di sini. Ini kenapa ada yang melayang ada di bawah? Nah, semua itu tergantung daripada apa? Ukurannya gitu ya. Kalau dia ukurannya ringan, dia akan di atas ya. Kalau ukurannya berat ya dia di bawah sini. Tergantung dari kecepatan arusnya sama seberapa berat butirannya gitu ya. Nah, jadi yang di bawah itu yang ukurannya lebih besar. Ukurannya bisa ukuran pasir ya. Ukurannya seperti kerikil seperti itu. Kalau yang di atas yang halus-halus seperti debu, seukuran debu ya. Kalau di sini nyebutnya seperti lempung ataupun lanau. Nanti bahasanya kita bahas di berikutnya. Nah, lanjut ya. Ini pernah keluar di tahun 2019. Selin, ayo Selin dibaca 65. Kamu baca aja nggak apa-apa deh biar ini baca keras aja nggak apa-apa. 65. Halo. Material sedimen Ya. berukuran lempung pada umumnya tertransportasi dengan mekanisme Nah, aku kasih penjelasan ya, lempung itu yang sangat halus, sangat kecil. Kira-kira transportasinya gimana? Nih, lempung tuh bahasanya clay di sini. Berarti apa? Ya, apa? yang D, Ya, lempung tuh yang yang D, yang lempung tuh sangat D. halus. Sangat halus sekali. Kira-kira apa? Sangat kecil, sangat kecil. Nah, jawabannya adalah suspension ya. Nah, jadi ini loh, kamu baca di sini ada clay. Clay itu lempung. Jadi apa? Suspended cloud. Nah, dari sini ya. Nah, gitu. Kalau clay silt silt itu lanau. Nanti kita bahas di selanjutnya deh. Nah, misalkan kalau yang saltation apa ya ukurannya nih? Sand, pasir, gravel tuh kerikil gitu ya. Itu yang di bed plot atau di bawah gitu ya. Di bawah sini. Nah, ibaratkan tuh kan kayak inilah ya, debu lah, debu. Debu kan melayang-layang di udara ya. Nah, sama di sini kan air. Jadi kalau air ya di air ya dia akan melayang. Kalau yang melayang namanya suspended. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu ya sebelum aku lanjut. Kalau kesempatan ngomong aja nggak apa-apa. Nanti aku coba. Gimana? Ada yang bingung nggak kira-kira dari proses sampai dengan tadi ini? Nggak ada ya? Aku lanjut. Nah, ini adalah komponen batuan sedimen. Plastik ya. Ada tiga. Yang besar ini warna coklat ini namanya adalah grain. Grain itu butir ya. Nah, jadi partikel utamanya gitu ya. Nah, ibaratkan kalian mau bikin apa ya? Apa yang gampang ya? Oh, brownies choco chips ya. Waduh, kebayang nggak ya? Kalian kalau bikin brownies itu ya, ya ada brownies gitu. Ya, jadi katakanlah chipsnya banyak gitu ya. Nah, chipsnya itu adalah grainnya ini. Nah, nah, yang butiran besar-besarnya gitu ya. Nah, yang warna coklat butir-butir namanya grain ya. Nah, ini berasal dari pecahan batuan ya. Nah, sumbernya dari luar bisa butir kuarsa, feldspar. Nah, kita bahas nanti nama-nama ini di mana? Batuan beku ya. Nah, terus ada yang warna kuning. Nah, yang eh, kuning ini namanya matriks ya. Matriks itu adalah yang lebih halus ya. Yang lebih halus namanya matriks ya. Bisa lumpur, bisa lempung. Jadi di antara butir-butir ini ada yang lebih halusnya. Nah, warna kuning. Namanya matriks. Dan yang terakhir ada namanya semen. Semen itu apa sih? Nah, dari kata kalau kamu dengar semen kan fungsinya apa semen tuh? Merekatkan batu bata kan? Nah, ada batu bata yang misalkan tukang bangunan itu kan ada semennya supaya merekat. Nah, ini sama di batuan sedimen itu sama. Jadi eh, misalkan ada butir dengan butir atau ini ada semennya di sini. Nah, semen ini lebih halus daripada matriks ya. Dia melekatkan. Ya, gitu. Itu namanya semen. Oke, berikutnya
tadi kita udah belajar ini ya. Nah, berikutnya ada namanya tekstur batuan beku. Nah, tekstur batuan beku tuh kita belajar soal ukuran butir, bentuk butir, sortasi kemas. Mungkin sangat nggak familiar ya buat kalian. Nah, nggak apa-apa. Nanti ini akhir-akhir ini jarang keluar ya materi ini ya. Aku lihat di tren soal. Cuma siapa tahu nanti karena jarang keluar tahun depan keluar ya. Jadi tetap harus belajar juga. Oke. Nah, pertama ukuran butir. Jadi tadi kan ada batuan sedimen tuh ada butiran yang besar, ada yang kecil, ada yang halus. Nah, dulu aku harus sampai ngafalin ini namanya skala Windward. Jadi kalau ukuran butirnya sekian namanya apa, terus nama batuannya apa. Nah, ini ya. Nanti ini dihafalin aja. Ini dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Maksudnya apa? Dari yang sangat lembut ya, sampai yang paling besar-besar gitu ya. Nah, gitu gravel ini ya. Nah, itu ya. Itu dihafalin aja. Di ukurannya dari yang kecil sampai yang besar gitu. Nah, tadi kan ini ukurannya, sekarang bentuknya. Nah, bentuk butirnya itu ada yang runcing, ada yang rounded. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Nah, biasanya karena proses eh, transportasi ya. Jadi, misalkan tadi ya, di sini ada dari batuan yang di sini terbawa arus sampai ke jauh sana ya. Jadi, misalkan batuan yang di dekat tuh dekat sumbernya tuh biasanya lebih runcing-runcing. Nah, semakin jauh dia akan semakin membulat. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, karena tadi ini kan berguling-guling ya. Kalau berguling-guling kan lama-lama dia kan runcing-runcingnya ini makin hilang. Jadi berganti makin makin bulat gitu ya. Jadi yang di atas dekat batuan dengan sumbernya ini, dekat sumber pelapukan, dia akan runcing-runcing. Tapi kalau makin jauh mengalami transportasi, dia akan semakin bulat. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, berikutnya ada istilah namanya sortasi. Apa itu sortasi? Itu adalah keseragaman butir. Ya, waduh, saya lupa ini belum upgrade tadi Zoom-nya. Nanti join lagi di link yang sama ya. Ternyata udah, saya lupa tadi. Nggak apa ya. Oke, lanjut aja dulu ya. Keseragaman maksudnya apa sih? Jadi ada namanya sortasi yang baik, sedang, dan buruk. Nah, maksudnya gini. Kalau kamu lihat yang sebelah sini, itu kan relatif ukurannya sama. Ya segini-segini. Tapi kalau yang buruk itu yang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jadi yang baik itu yang merata sama besar. Tapi kalau yang buruk itu yang gimana? Yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti itu. Itu ya. Gitu, sortasi. Terus ada namanya kemas. Kemas itu adalah eh, hubungan antar butir ya. Ya, jadi kayak ini kan kalau kemas terbuka itu apa? Terbuka itu ada yang sama kemas tertutup. Ya, kalau tertutup tuh saling bersentuhan. Jadi butir dengan butir, nah ini rapat lah begitu. Kalau terbuka tuh ada yang di sini, misalkan nih ya, butir di sini, butir di sini terpisah. Ya, saling berjauhan seperti ini namanya kemas terbuka. Nah, ini adalah kemas lainnya, ada yang ini sesuai apa ya istilahnya tuh bentuknya ya. Ada namanya poin kontak. Kalau poin kontak tuh kayak apa ya? Poin tuh kan titik ya, kayak kontaknya sedikit lah ya. Nah, gitu. Ada konkav konvek itu yang cembung cekung. Ini ada yang cembung, ada yang cekung di sini kontaknya, kontak butirnya. Ada sutur tuh yang ada gerigi-gerigi seperti ini, ya. Nah, ini ada namanya grain supported fabric, artinya grainnya banyak, butirnya banyak. Ada matriks, itu artinya matriksnya lebih banyak. Ya, langsung soal aja ya. Eh, disampai salin ya. Helga, ya Helga dibaca. Bentuk dan ada suaranya, Pak. Ya ada, yuk. Oke. Bentuk dan ukuran butir dari suatu partikel sedimen berguna untuk mengetahui
Em, B, Pak. Komposisi batuan sedimen. Komposisi. Oke. Kenapa kamu jawab ini? Karena eh A, Pak. Ah, oke. A, Kenapa A. jawabnya Ya, A? saya ganti A. Karena kalau misalkan ukurannya mungkin semakin eh, kecil gitu, itu kayak mungkin hasil dari pecahan-pecahan sedimen yang lain gitu atau gimana? Oke, oke. Yang paling pas jawabannya adalah C ya. Nah, maksudnya gimana sih? Tadi ingat nggak yang ini? Nah, ini kan bentuknya tergantung apa? Jarak kan? Makin jauh makin apa? Makin bulat ya. Makin bulat. Jadi paling pas itu adalah kan ini bentuk bentuk itu mencerminkan dari jarak transportasinya. Jadi kalau makin ini misalkan tadi sungai ya, titik A ini yang di atas di hulu gitu ya. Biasanya batunya masih runcing-runcing. Kalau makin jauh dia akan makin bulat. Kenapa? Karena dia mutar-mutar gitu loh. Kayak tergerus apa ya? Kayak lama-lama dia kan makin bulat kayak gitu. Karena runcing-runcingnya itu makin hilang karena di mengalami apa ya? Gesekan kan. Jadi makin bulat gitu. Jadi terus juga kalau di dekat sumber dia masih besar-besar. Nah, makin mendekati sana, pecahannya makin kecil. Kan makin mengalami kontak ya, mengalami apa ya? Awalnya kan mengecil bisa mengecil lah istilahnya tuh makin pecah-pecah lah ke sana ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, gitu. Oke, ini part 2 terakhir ya sebelum klasifikasi. Ini paling banyak keluar. Nah, jadi kalau mana yang harus dipelajari paling dalam batuan sedimen? Jawabannya adalah ini. Eh, hampir hampir setiap tahun ya, hampir setiap tahun tuh keluar. Ya, oke. Jadi ada namanya. Tadi kan kita udah belajar tekstur. Kalau sekarang namanya struktur. Struktur itu apa sih? Itu kayak pola, pola yang bisa dilihat lah seperti itu. Ada 4 bagian. Ada erosional, ada pengendapan, fase pengendapan dan biogenik. Nah, seperti itu. Yang pertama ini ya. Oke. Nah, yang pertama adalah erosional. Maksudnya gimana sih? Ini adalah proses dari apa? Terbentuknya karena erosi. Ya. Pertama ada namanya flood cast. Ya, flood cast itu adalah seperti ini prosesnya. Jadi awalnya ini ada permukaan di bawah air ya. Nah, terus dia eh, karena ada material yang lewat di bawah sini, dia akan mengalami kayak legok. Legok itu apa ya bahasanya ya? Bahasa tahu legok nggak ya kali ini? Kayak ini loh apa? Eh, ter tercuil ya. Apa bahasa aku bingung ya. Intinya ini ya. Awalnya mulus gitu ya. Terus karena ada sesuatu yang menggores terus kayak ada lubang kayak gitu ya. Nah, lubang ini kemudian terisi. Nah, karena terisi jadi bentuknya kayak gini nih. Nah, gitu. Namanya float gas. Nah, cuma ini posisinya udah kebalik. Awalnya seperti ini karena ada gaya mungkin tektonik. Nah, itu jadi kayak seperti ini ya. Ya, kayak apa ya? Float tuh kan kayak apa ya? Seruling ya. Ya, gitulah. Kayak ada gundukan gitu ya. Nah, gitu. Yang berikutnya ada namanya groove cast. Nah, groove cast itu apa sih? Jadi misalkan ini ada batuan di bawah air gitu ya. Ini airnya gitu. Nah, terus dia tuh kayak tergores-gores. Ini ada batu kecil, terus seret, seret, seret gitu ya. Nah, kayak menggores-gores gitu ya. Nah, itu namanya groove cast. Biasanya dipakai untuk menentukan arah arus ya. Jadi misalkan ini menggoresnya kok arahnya gini, berarti dulu arahnya adalah ke sana atau ke sana gitu ya. Itu. Itu namanya groove gas. Nah, berikutnya ada namanya score atau channel ya. Jadi ini awalnya adalah
Kalau tadi floodcast tuh kecil, kalau score atau channel tuh besar ya. Jadi kayak ada ini ada air gitu ya, di bawahnya ada lapisan bottom gitu ya. Nah, terus ini ter apa? Erosi jadi ada lubang seperti ini. Nah, ini lubang yang warna merah ini ya. Nah, terus lubangnya itu terisi material lain. Nah, jadi kayak ada lubang atau ini ya, cekungan seperti itu terisi. Itu namanya channel. Nah, oke. Oh, ini udah mau habis ya Zoomku ya. Jadi, ini aku stop dulu. Mohon maaf ya, aku lupa perpanjang tadi. Nanti coba klik di link yang sama ya. Nah, insya Allah nanti aku masih lanjutin. Ini masih ya 20 menit, 20 menit lah untuk rampungin ini ya. Oke, aku stop dulu. Nanti kalian join lagi di link yang sama. Oke ya, bentar. Bentar. Sampai sini ya. Nah, ini adalah struktur eh, tes pengendapan ya. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan ada ini ya apa namanya? Batuan sedimen yang mengendap. Misalkan ini ada air gitu ya. Di sini ada permukaan. Nah, dia kan mengendapnya macam-macam ya. Misalkan ini, jadi struktur ini terbentuk bersamaan ya, bareng dengan proses pengendapan material. Misalkan dia mengendap gitu ya. Nah, dia terbentuklah lapisan-lapisan seperti ini. Contohnya adalah namanya pertama ada namanya perlapisan. Bentuknya kayak kue lapis ya. Lapis, berlapis, berlapis gitu ya. Itu namanya adalah eh, itu pelapisan. Ya, kalau perlapisan itu harus lebih dari 1 cm. Nah, ada juga namanya laminasi. Nah, ini kurang dari 1 cm. Ya. Ada yang namanya gelembur. Gelembur itu kalau kalian ke pantai, yang ada kayak ombak-ombak seperti ini ya bentuknya, ya. Nah, gitu. Ada namanya silang siur, itu yang silang-silang. Nah, ada juga namanya eh, graded bedding atau normal grading. Jadi materialnya makin ke atas makin halus, ya itu namanya normal grading. Kalau ini adalah struktur pasca pengendapan. Maksudnya gimana? Ini udah ada material yang mengendap. Nah, terus kemudian material ini mengalami apa ya? Proses lainnya gitu. Jadi udah mengendap terus ada proses berikutnya. Yang pertama ada namanya flame structure, kemudian ada convolute. Maksudnya gimana sih? Contoh ini ya, kan ini bentuknya kayak meliuk-liuk ya. Kayak gini. Ini kejadiannya adalah ini ada sedimen atau yang masih lembek begitu. Terus ada gaya yang menekan seperti ini. Akibatnya gimana? Akibatnya tuh jadi seperti ini. Karena tadi ditekan kan, ada ditekan seperti ini terus meliuk-liuk seperti ini. Nah, ada juga yang bentuknya flame. Flame itu yang kayak api gini ya. Ini sama karena ada loading. Loading itu kan kayak ditekan ya. Nah, ini misalkan ditekan seperti ini terus hasilnya ada yang nah jadi begini karena ditekan seperti ini. Nah, ada juga namanya rip up class. Ini adalah eh, ada material sedimen seperti ini terus kemasukan material lain. Nah, ini misalkan ada batu, ada eh, batuan gitu yang masuk ke dalam sini. Nah, ini yang warna putih. Berikutnya ada namanya selam. Selam itu seperti apa? Selam itu adalah biasanya di lereng gitu ya. Nah, ini ada material sedimen di sini. Dia longsor ke bawah. Nah, jadi kayak bentuknya seperti meliuk-liuk seperti ini juga. Nah, biasanya di lereng gitu ya, karena ada material terkena misalkan gempa atau apa, kemudian dia menghasilkan namanya selam ini ya, yang ini bentuknya. Terakhir itu ada namanya biogenik. Biogenik itu karena proses dari biologis ya, dari kata bio. Nah, pertama adanya bioturbasi. Ini adalah
Nah, ada misalkan ini batuan gitu ya, terus ada cacing yang masuk gitu ya, hewan itu meninggalkan lubang-lubang ya, seperti ini. Itu namanya bioturbasi. Ada namanya stromatolith, itu akibat bakteri ya, dengan seperti ini. Nah, ini yang sering muncul apa? Apa sih struktur untuk menentukan atas bawah lapisan? Maksudnya gimana? Ini misalkan batuan sedimen. Batuan sedimen itu kalau diendapkan awalnya tuh horizontal seperti ini. Nah, maksudnya ya ada sungai yang masuk terus mengendap sini ya. Awalnya horizontal. Nah, kemudian eh, apa? Karena tektonik dia bisa berdiri seperti ini ya. Nah, nah, kita pengen tahu mana sih yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Nah, itu kita bisa menggunakan ini ya. Tadi ya, flood gas, groove gas, channel, flame. Maksudnya gini, aku pengen tahu nih lapisan yang paling atas itu kan harusnya E ya, E ini ya. Cuma kalau dia udah berdiri kita nggak tahu E itu ada di sini atau di sini. Nah, dengan memakai tadi kita jadi tahu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Contoh satu ya. Misalkan kita menemukan ada garis-garis seperti ini. Nah, ini kan menandakan kalau ini bagian atas ya. Nah, jadi katakanlah kita pada lapisan E di sini, yang di sini, kita menemukan ada arah-arah garis misalkan seperti ini. Berarti inilah yang di atas. Gitu. Atau misalkan ya, pada E ini, nah, misalkan gini ya, kita menemukan seperti ini gitu ya. Nah, apa ya? Misalkan tadi ya, klaim tadi ya, yang runcing-runcing seperti ini. Nah, berarti kalau ada seperti ini, yang runcing ini kan bagian atasnya ya. Nah, berarti ini yang E-nya gitu ya. Misalkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, langsung ya. Latihan soal aja. Tadi sampai Arka ya. Siapa sih? Ya Lega ya. Muhammad Rizky. Ayo, nomor 10. Oke, Pak. Nah, eh, bakal bakal jadi crossfit. Ya, betul ya. Hmm, ini sebenarnya agak ini ya, tricky nanti ya. Nah, jadi ini kan kalau kalian lihat ini ya, kalau kita zoom bentuknya itu seperti ini. Cuma dia memanjang ya. Nah, ini kalau kita cek di sini, nah, jadi materi dia itu terbentuknya seperti ini ya. Nah, si material itu mengendap di sini ya. Nah, terus juga nah, bisa mengendap di sini, bisa tergantung ya dia juga sampai sini. Jadi itu crossbed itu yang ini ya. Mana ya? Bilang siur tadi ya. Nah, yang ini. Cuma kalau konteks yang ini itu apa namanya? Udah skala besar ya. Nah, kalau ini kan gelembur tuh yang cocoknya yang ini. Memang ini kalau dibelah itu maksudnya dilihat dari samping gitu ya. Nah, itu seperti ini nanti. Ya, ya lapisannya yang di sini juga. Jadi kayak kayak ada yang ke sini, ada yang ke sini gitu ya. Nah, makanya disebutnya cross karena saling memotong gitu ya. Oke, berikutnya 2021 ini ada tadi Rizky Nadia. Ya, Nadia. Ini kalau aku gambar seperti ini ya. Bentuknya sama kayak tadi. Kamu coba lihat deh. Soalnya kan mirip-mirip ya. Cuma ya konteksnya agak beda sih. Ya, kalau digambar seperti ini. Ini kan ada yang sisi yang sini tuh lebih landai terus curam ya. Yang gelap tuh lebih curam. Nah, kalau kalian lihat di sini,
Di soal sebelumnya kan ada tuh yang ini ya. Nah, ini kan yang kecil banget ya. Yang landai kan sana terus ke sini. Jadi dia tuh akan bergerak dari yang arah landai ke yang lebih curam. Nah, berarti kalau ini kan yang landai di mana? Di di A sini ya. Nah, di A sini landai di A ya. Kemudian akan material bergerak ke yang lebih curam ya ke arah sana. Jadi dari A ke B jawabannya ini. Ya. Lanjut. Hmm, Bisma, Bisma, ayo Bisma. Eh, pada gambar berikut yang ditunjukkan oleh huruf A adalah struktur batuan sedimen yang disebut sebagai Apa nih ya dia meliuk-meliuk seperti ini. Coba kamu cari sini ya. Kira-kira yang mana? Ini. Dia aku gambar ya. Kalau cross bedding itu kan tadi cross ya, ya seperti ini ya. Ya, kalau graded bedding itu adalah yang dari bawahnya kasar makin ke atas makin halus. Itu namanya graded bedding. Kalau laminasi itu seperti perlapisan seperti ini, tapi ukurannya kurang dari 1 cm. Kalau perlapisan sama seperti ini ya, cuma lebih besar di 1 cm. Nah, jawabannya adalah yang E, selam ya. Selam itu yang kayak tadi. Eh, prosesnya seperti ini. Tadi ya, aku tanya ada lereng ya seperti ini. Di sini ada material sedimen yang mengendap di sini. Terus ada yang belum mengeras, yang belum keras ya. Ada gempa atau ada getaran yang menyebabkan dia itu bergerak ke bawah. Jadi kayak ini longsor ke bawah, jadi kayak bentuk seperti ini. Nah, liuk-liuk seperti ini. Ya, itu. Jawabannya E. Jadi ini harus dihafalkan ya, gambar-gambar ini. Ya, ini sering banget keluar. Ini kan 2024, 2021 ada, 2020 pun ada. Oke ya, lanjut. Rizky Nazril. Ya, yang mana nih? Dibaca, Pak. Ya, boleh. The sea flowing sedimentary structure can be assumed is a macro for the upper part of the sedimentary layer exposed. Jadi adalah ini ya, struktur sedimen yang bisa dipakai sebagai tanda bagian atas, ya upper part of the sedimentary layer, bagian atas daripada lapisan sedimen, kecuali, nah, nanti kecuali ya. Jadi kamu suruh nyari nih di di manakah, yang mana nih ya dari struktur sedimen ini yang bisa dipakai untuk menandai bagian atas lapisan, ya yang mana. Tapi di sini except artinya kecuali. Artinya artinya adalah yang nggak bisa dipakai ya. Nah, kira-kira yang mana? Tadi kita bahas ya sebenarnya ya. Nah, ini ya kasih clue di sini. Ini yang bisa dipakai. Berarti yang di luar ini ya. Kira-kira yang di luar ini yang mana kira-kira? Nah, bentar ya. Yang Mungkin yang oke. Jawabannya ini ya. Nah, kenapa laminasi? Kenapa laminasi? Gini loh. Eh, kita kan pengen tahu ya. Misalkan ada batuan sedimen itu udah tegak seperti ini. Kita pengen tahu, kalau kayak gini kita tahu kan, yang atas yang X, yang bawah yang Y. Ya enggak?
Nah, tapi kalau seperti ini kan kita nggak tahu mana yang atas mana yang bawah. Nah, kalau laminasi ini kenapa nggak bisa dipakai? Karena sama aja kamu bolak-balik kayak kue lapis kan. Kamu punya kue lapis, lapis-lapis gini. Kamu balik bolak-balik itu kan sama aja, nggak ada bedanya kue lapis tuh, ya kan? Maksudnya kayak mana yang atas ya, nggak tahu, karena sama-sama berlapis. Nah, beda sama yang ini, beda sama misalkan ini ya, seperti ini. Kalau ini kita tahu nih mana yang atas adalah yang ini. Nah, kenapa? Karena ini tertekan ke bawah kan, berarti ini yang bawah, ini yang atas. Tapi kalau kayak gini, ya kita nggak tahu ini yang atas apa yang ini yang atas, karena bolak-balik sama. Nah, kayak gitu. Ini sering keluar, jadi kalian harus familiar ya. Nah, ini keluar lagi ya, tahun 2019. Oke, Siti Kaina. Yuk, Struktur sedimen berikut yang dapat digunakan sebagai penanda bagian atas dari lapisan sedimen, kecuali benar. soalnya mirip. Cuma tadi pakai bahasa Inggris sama gambar. Ini nggak pakai bahasa Inggris, nggak ada gambarnya. Persis nggak soalnya? Coba kamu baca. Laminasi. Ah, iya, laminasi. Ya, sama ini, ya kan? Ini bahasa Inggris, ya kan? Kan. Jadi gini, soalnya tuh nanti pasti ada kayak gini-gini. Itu biasanya diambil dari soal YESO tahun-tahun atas gitu, tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Kamu pelajari aja soal YESO. Itu ada yang di copy-copy. Paling nggak satu lah, satu dua soal tuh ada yang diambil dari sana. Karena aku pernah menemukan itu. Jadi kayak ini soal YESO yang diambil. Gitu. Dan yang soal dari OSP dari mana gitu. Nah ini 2018 ada lagi ya. Ayo, siapa nih? Kalau ini kan nggak ada kecualinya ya. Nah kalau nggak ada kecualinya gimana nih? Berarti siapa tadi ya? Siva, ya Siva. Yang ini bukan, Mbak. Yang apa? Yang load test. Ya betul, Lodcast. Tadi kan Lodcast yang seperti ini ya. Yang awalnya seperti ini ada pressure, jadi seperti ini. Ya. Jadi yang atas pasti yang ini yang bawah yang kena pressure ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Nah, oke ya. Guna struktur sedimen itu apa sih? Pertama untuk menentukan lingkungan pengendapan ya. Eh, apa ya? Di mana dia mengendap, kondisi geologi, kemudian juga misalkan apa? Nah, tadi kan ada terus seperti ini misalkan, yang itu berarti kan bisa terbentuk karena gelombang, berarti itu ada di mana? Pantai mungkin ya, dan seterusnya. Nah ini terakhir, ini agak sering keluar juga, tapi nggak seintens struktur tadi ya. Jadi pembagian batuan sedimen itu dibagi atas tiga ya. Nah, yang mekanis tadi itu yang plastik tadi, ada karena proses kimia atau organik tadi. Pertama tadi ya karena proses batuan sedimen yang plastik tadi itu dibagi atas sesuai ukurannya. Yang paling halus atau paling kecil namanya batu lempung. Nah, kemudian batu lanau, batu pasir. Maksudnya gimana ini? Jadi kalau ukurannya pasir namanya batu pasir, ukurannya lanau, ukurannya lempung, batu lempung. Kalau Black Sea dan konglomerat itu yang lebih dari 2 lupa 2 cm kalau nggak salah, 2 cm ya. Nanti cek aja aku lupa. Itu kalau Black Sea itu yang runcing-runcing. Nah, kalau konglomerat yang lebih membulat ya, atau membludak ya. Nah,
Ada evaporate dari kata evaporasi ya, artinya penguapan. Nah, penguapan dari hasil penguapan itu ada batu namanya halit atau NaCl, ada kalsit, CaCO3, gipsum, CaS422. Jadi ada proses penguapan. Golongan silika artinya dari mineral silika. Contohnya ada batu rijang atau chert. Ini biasanya di laut dalam. SiO2 ya. SiO2, sama-sama SiO2. Ya. Golongan batu bara ini yang berbentuk di daerah rawa biasanya. Ya, rawa atau danau delta. Ini urutannya ya. Pit itu gambut sampai dengan nanti paling keras atau paling apa ya banyak eh, apa ya lebih prosesnya lebih pemadatannya lebih lama itu namanya antrasit. Oke, berikutnya ya siapa ya? Lebih Siva ke atas lagi pakai A. Azikra 34 apa nih? Ini Pak. Batuan sedimen terestrial yang dibentuk oleh pengendapan mineral karbonat dari larutan di air tanah dan permukaan dan atau mata air panas yang dipanaskan oleh panas bumi disebut. Ini belum kita bahas ya. Cuma ini saya bahas setelah soal ini. Tebak-tebakan nggak apa tebak-tebakan. D. Ya, jawabannya ini ya, travertin. Kalau yang D itu nanti di kalkaran itu batu gamping sebenarnya. Oh, tadi aku yang kelewatan di seratku ya. Ada batu gamping yang belum tak masukin. Oke, nanti aku tambahin di materi ya. Jawabannya travertin ya. Nah, kayak gini travertin. Jadi travertin itu terbentuk di ini kan ada namanya apa ya? Geotermal gitu ya atau ini ya. Biasanya di air panas, air hangat itu ada batuan yang warna putih-putih ini ya. Nah, ini namanya travertin. Ini keluar juga di 2024 ya. Ini kan kalsium karbonat ya, batu kapur, air panas. Jawabannya ini travertin juga. Ini OS sama OSP sama OS kayaknya mirip ya soalnya ya. Oke, berikutnya ya, yang dari habis Azikra, Arka, ayo proses kimiawi yang mana nih? Ya, yang mana? Jawabannya? Yang C. Yang C. Nah, jawabannya ini ya. Tadi kalian ingat ini ya. Nih. Ini pembagiannya pakai ini. Kalian harus ingat ini. Nah, kimiawi. Berarti kan kamu lihatnya yang kimiawi ya. Kimiawi itu yang mana sih? Nah, ini nih. Nih, atau ke sini gitu ya. Jawabannya ini chart ya. Kalau yang konglomerat itu bukan kimiawi ya. Tapi karena mekanis ya. Ya, jawabannya itu. Chart itu batu rijang ya. Jawabannya ini. Ya. Oke, ini OSP 2023. Aku cuma kasih contoh aja soal seperti ini. Supaya kalian ada experience OSP kayak gimana gitu ya. Harga Selin, ayo Selin. Halo Selin. Sebentar ya, Pak. Oh ya. Aku jelasin dulu ya sama kamu sambil baca. Aku tak jelasin dulu eh, definisi porositas. Jadi porositas itu adalah ini ada V itu volume pori dibagi volume total. Maksudnya apa? Ini kan pori-pori itu yang warna biru ini. Ya, jadi semakin banyak pori-porinya, berarti porositasnya makin besar. Gitu. Katakanlah misalkan aku ini ya punya akuarium ya. Nah, akuarium ini aku isi batu-batu. Nah, yang biru ini airnya. Jadi porositas itu adalah
Si rongga-rongga ini yang warna biru dibagi semua volume ini. Katakanlah misalkan volume akuariumnya 1 liter. Terus yang biru-biru ini 0,5 liter gitu. Berarti porositasnya adalah 0,5 dibagi semuanya 1 liter. Nah, jadi porositas itu ya. Semakin banyak rongganya, semakin banyak pula porositasnya. Nah, dari sini kamu coba lihat, kira-kira batuan apa yang banyak rongganya. Seperti itu. Kira-kira mana nih? Kayaknya yang A, Ya, batu betul. pasir. Ya, batu pasir, betul. Kenapa batu pasir? Jadi batu pasir itu, eh, ya ini dari hasil ini sih, penelitian ya. Jadi misalkan ada, kamu bandingin ya, bandingin, eh, misalkan sama lanau atau batu lempung. Batu lempung itu kan sangat halus ya, sangat halus, kecil-kecil banget. Jadi itu porositasnya tuh enggak, ya sangat lebih kecil. Kalau batu pasir tuh ya masih ada rongga-rongganya. Buktinya apa? Buktinya kalau kamu naruh pasir aja deh. Ini ada pasir ya. Kamu kasih air, itu masih nyimpen air di sini kan. Masih ada rongga-rongga untuk. Tapi kalau misalkan batu lempung, batu apa itu, eh, rongganya lebih sedikit. Dan ini dari hasil ini aja sih. Penelitian atau dari hasil pengujian itu jawabannya batu pasir gitu. Itu kenapa misalkan kayak minyak bumi ataupun yang lain itu banyak ditemukan di batu pasir seperti itu. Oke, em, kurang lebih seperti itu ya. Ini gambaran umum batu apa materi batuan sedimen. Jadi aku overview lagi ya. Untuk materi ini tuh ini ya, paling banyak terpakai itu adalah paling banyak apa keluar dari materinya adalah soal strukturnya. Kalian baca-baca lagi paling banyak di sini. Ya, yang lain tetap ada kemungkinan keluar ya, tapi overall ini udah ada beberapa contoh soal. Kalian bisa dalami lagi, materi juga udah cukup cukup lah ini. Nanti saya tambahin yang batuan karbon aja. Kalau untuk OSP ini udah OSK udah cukup ya. Kalau tapi untuk OSP ya perlu tambahan lah beberapa kayak materi-materi tadi kayak porositas apa dan seterusnya itu nggak saya masukin karena emang itu lebih advance lagi ya. Kalau untuk modal OSK ini udah cukup. Oke, gitu dulu ya untuk materi malam ini. Insya Allah kita lanjut di Rabu malam pertemuan terakhir bahas astronomi. Eh, Nanti mungkin di antara Senin apa Selasa aku akan kirim 2 soal seperti kemarin. Saya cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup ya. Soal apapun tuh boleh. Soal mau OSK, OSP, OSN boleh tanyakan. Thank you buat apa namanya malam ini ya. Tetap semangat karena apa? Ya tinggal beberapa ini ya. Ya paling 1,5 bulan lagi ya, 2 bulan mungkin ya untuk proses di lombanya gitu ya. Oke, saya cukupkan ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya Terima sampai kasih, jumpa. Kak. Yuk. wabarakatuh. Terima kasih.